Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemirsa, erupsi Gunung Semeru tidak hanya memicu luka bakar pada warga yang terdampak langsung di lereng Gunung Semeru, di wilayah sekitarnya debu vulkanik juga memicu gangguan pernapasan. Salah satu bentuk gangguan itu adalah infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Bagaimana agar bisa terhindar dari ISPA dan bagaimana penanganan awal jika sudah mengalami gejala ISPA? Kita langsung tanyakan kepada Ketua Umum Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, Dr. Agus Dwi Susanto, yang sudah bergabung melalui sambungan virtual. Dr. Agus, kita lihat warga di sekitar Gunung Semeru terdampak abu vulkanik terhadap kesehatan mereka, terutama gangguan di saluran pernafasan. Apa saja yang dominan yang terjadi pada kondisi seperti itu, dokter? Ya, terima kasih Mas Yonat. Ya, pertama-tama kita prihatin dengan erupsi Gunung Semeru yang terjadi dan sekarang berdampak pada masyarakat. Dan kalau dilihat memang dampak dari erupsi ini salah satunya adalah abu vulkanik ya. Abu vulkanik ini memberikan dampak jangka pendek atau akut itu mulai dari iritasi pada kulit, ya biasanya karena itu bisa menyebabkan iritasi kulit merah, kemudian bisa iritasi pada mata, dan kemudian saluran nafas atas seperti hidung akan menjadi mata merah, kemudian hidung berair bersin. Kalau sampai terhirup, maka abu vulkanik ini akan menyebabkan iritasi pada saluran nafas tengah dan bawah yang ditandai dengan gejala-gejala batuk, sakit tenggorokan, bahkan dapat menyebabkan terjadinya sesak napas karena akan terjadi iritasi saluran nafas bawah yang menyebabkan terjadinya peradangan, pembengkakan saluran nafas yang cenderung akan menjadi penyempitan. Terutama pada orang-orang yang telah memiliki penyakit dasar sebelumnya, seperti memiliki penyakit asma maupun penyakit paru kronik. Nah, di aspek lanjutan apabila itu berlanjut, iritasi ini akan cenderung akan meningkatkan resiko terjadinya akumulasi kuman atau bakteri yang akhirnya terjadi infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA dan bahkan bisa menjadi pneumonia atau radang paru. Mungkin ini secara dampak seperti itu, Mas Leonard. Ya, Dokter Agus, kalau kita melihat korban, maksud kami warga yang terdampak dari erupsi Gunung Semeru itu banyak yang harus mengungsi. Pada saat-saat seperti ini, tenaga kesehatan di lapangan apakah sudah terlatih untuk melakukan penanganan untuk mengobati gangguan-gangguan pernafasan, atau memang warga itu harus dirujuk atau dibawa ke fasilitas kesehatan yang lebih besar, dokter? Tentunya dilihat dari derajat atau severity dari gangguan pernafasan yang muncul ya. Tenaga-tenaga medis yang tersedia pada saat ini di puskesmas ataupun tenaga-tenaga medis relawan yang turun ke lapangan tentu sudah memiliki bekal untuk penanganan pertolongan pertama pada gangguan pernapasan ya, seperti pembelian oksigen, kemudian pemberian obat-obat untuk anti peradangan. Nah, tapi kalau di dalam fase penanganan awal ini tidak tertolong dan timbul komplikasi lebih lanjut, misalnya menjadi gangguan pernapasan yang memberat, kemudian bahkan terjadi infeksi paru yang luas, tentu ini harus dirujuk di tempat perawatan yang lebih lengkap fasilitasnya di rumah sakit, misalnya di tingkat kabupaten atau bahkan mungkin di provinsi apabila diperlukan suatu penanganan khusus. Kita juga harus ingat bahwa kasus yang ada saat ini, dampak terutama pada penduduk sekitar, itu juga bisa muncul bukan karena abu vulkanik ya, Mas Leonard, tapi bisa muncul karena awan panas. Kita tahu yang namanya awan panas itu menyebabkan terjadinya thermal injury atau injury panas yang bisa mengenai seluruh tubuh sehingga terjadi luka bakar, kemudian bahkan luka bakar ini juga bisa mengenai saluran nafas yang namanya inhalasi, trauma inhalasi, yaitu yang menyebabkan kerusakan pada saluran nafas. Nah, ini yang tidak bisa ditolong di lokasi pada umumnya, yang harus dibawa ke rumah sakit dengan fasilitas yang lebih lengkap untuk perawatan luka bakar dan perawatan trauma inhalasi. Tentu ini membutuhkan fasilitas yang lebih lengkap. Kalau fasenya bisa muncul korban-korban seperti itu. Baik, Dokter Agus, kalau melihat tadi situasi terkini dari rekan-rekan kami yang ada di lapangan mengatakan bahwa masih terjadi lagi keluarnya material-material dari Gunung Semeru.
kita berharap tidak ada erupsi lagi, tapi itu sesuatu yang mungkin terjadi. Untuk menghindari berkepanjangannya gangguan pernapasan, apa yang harus dilakukan oleh warga dan juga mungkin petugas penyelamat yang ada di sekitar? Apakah memang ya karena dalam kondisi pandemi COVID, masker yang dipakai saat ini sudah cukup atau ada upaya-upaya lain yang harus dilakukan supaya kemudian tidak terkena penyakit gangguan pernafasan dan akibatnya permanen, dokter? Tentunya masyarakat harus mematuhi perintah dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang ada di sana untuk tidak berada di dekat area erupsi. Jadi ada jarak aman yang tentu sudah ditentukan oleh Badan Penanggulangan Bencana. Kalau masyarakat yang berada di area di dalamnya harus segera mengungsi ke area-area yang lebih aman. Tujuannya adalah untuk mengurangi dampak secara langsung dari seperti tadi awan panas maupun debu dengan konsentrasi yang sangat tinggi. Ya. Di tempat-tempat yang lebih jauh akan muncul memang komplikasi-komplikasi, tetapi biasanya akan menjadi lebih ringan. Beberapa hal yang dapat dilakukan masyarakat untuk mengurangi dampak dari abu vulkanik, misalnya itu adalah penggunaan masker, kemudian penggunaan kacamata itu penting sekali karena untuk menghindari iritasi pada mata. Masker itu juga yang menutup hidung juga, sehingga dapat mengurangi terhirupnya abu vulkanik ke saluran nafas. Kemudian gunakanlah baju-baju yang lengan panjang ya, karena itu juga yang mengurangi iritasi pada kulit. Itu yang bisa dilakukan. Kemudian segera meminta pertolongan apabila muncul gejala-gejala yang ditimbulkan akibat abu vulkanik ke tenaga kesehatan yang ada di terdekat di wilayah tersebut. Kemudian tentu yang terpenting adalah menjaga stamina tubuh ya. Di tempat pengungsian itu lebih stabil sehingga Anda bisa istirahat, makan bergizi, dan tentu di bawah pengawasan tenaga medis yang ada di tempat tersebut. Baik, kita harapkan kondisi ini bisa lebih membaik lagi bagi saudara-saudara kita di sekitar Gunung Semeru. Terima kasih Dr. Agus Dwi Susanto, Ketua Umum Perhimpunan Dokter Paru Indonesia. Selamat pagi.